Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sedulur dimanapun Anda berada, mudah-mudahan malam ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun kesulitan kita yang kita hadapi sekarang atau sedang tertimpa musibah atau masalah, mudah-mudahan cepat dibukakan solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya akan membahas, karena banyak sekali laporan atau kisah yang mana kalau kita berusaha atau ikhtiar ya untuk mencari rezeki, menafkahi istri, anak-anak kita, itu tidak lepas dari perdagangan biasanya gitu. Nah, ada yang merantau dan ada juga yang diam di rumahnya, berjualan di rumahnya. Nah, ini yang saya akan bahas. Ini banyak sekali ketika seseorang itu berjualan ya, atau di luar kota, misalkan di luar kota ini berjualan sudah lama ya, punya langganan banyak. Nah, tiba-tiba ada tempat usaha baru atau usaha orang lain yang baru gitu. Nah, tiba-tiba langganannya pada pindah ya, pada pindah. Nah, itu biasanya jadi perlu diwaspadai ya, karena biasanya itu ada sesuatu hal yang memang di situ ada ikut campur tangan hal yang gaib gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, bisa jadi seseorang yang baru ini narik pelanggan. Nah, itu kan ada peribahasa ya, ada peribahasa katanya ini buat narik pelanggan, ini buat pengasihan, dan ini buat dagangnya rame gitu kan. Nah, itu memang benar adanya, jadi kita perlu waspada dengan hal itu. Ketika langganan kita pindah, itu bisa jadi ada yang narik gitu. Nah, ini ada yang sebaliknya, ketika seseorang itu berpindah langganan, yang dia sakit hati ya kan, sakit hati. Nah, jadi ketika sakit hati, dia pulang ke kampung cari orang pintar, bahasanya orang pintar, lalu dikasih guna-guna. Nah, itu harus diwaspadai ya. Nah, perlu diwaspadai lagi di warung itu atau di tempat usaha kita yang sedang kita jalankan itu, ini perlu adanya benteng atau perlu adanya penjagaan dari hal-hal yang seperti itu, yang sifatnya gaib itu. Tiada lain dan tiada bukan, bentengnya itu bukan seperti halnya apa ya, bukan seperti paku atau pagar-pagar rumah biasa, bukan, tapi ini adalah pagar kekuatan batiniah kita atau doa ya. Itu kekuatan doa yang bisa menjadi pagar penjaga antara diri kita dengan gangguan maksa jin begitu. Nah, efek-efeknya itu banyak sekali problem ketika ada permasalahan seperti itu. Ketika berpindah langganan, sakit hati, lalu santet bertindak, atau ketika ditarik oleh orang lain lalu nggak terima juga, itu banyak sekali. Jadi kita perlu waspada. Dan ciri-cirinya yang memang ada di tempat usaha kita ada gangguan gaib ya. Ini ciri-cirinya salah satunya adalah dari diri kita sendiri, atau ya, yang misalkan warung kita ini yang menjaganya sudah mulai ada rasa malas. Nah, itu perlu kita waspadai ya. Meskipun rasa malas itu wajar dimiliki oleh setiap orang, tapi terkadang rasa malas itu adalah sebuah pertanda dari hal yang gaib sedang mengintai diri kita sendiri atau tempat usaha kita gitu. Nah, santet itu bukan hanya sekedar mengarah atau mengintai tubuh kita, namun ada kalanya untuk menutup usaha orang lain, atau untuk meredupkan usaha orang lain, dan untuk meredupkan aura-aura yang baik di dalam tubuh kita atau di dalam lingkungan kita begitu. Nah, ciri-cirinya itu sudah mulai pemalas ya, sudah mulai pemalasan di dalam dagangnya, enggak semangat, lalu di situ warung ikut turun, lalu sampai tidak ada cerita lagi tentang itu gitu. Nah, yang kedua, bisa jadi di tempat itu keseringan emosional
ya, keseringan emosional yang berlebihan gitu. Misalkan sama istrinya di tempat usahanya sering bentrok, terus sama anak buahnya, sama rekan kerjanya dan lain-lainnya. Nah itu bisa jadi ada gangguan gaib yang sedang mengintai kita. Dan juga ada sesuatu hal yang tidak lebih penting ya dari hal tersebut, yaitu kita malas beribadah. Nah itu jadi ketika kita di warung sudah mulai malas beribadah, yaitu hati-hati, takutnya ada yang mengintai secara gaib. Itu ada yang mengintai secara gaib ya. Kalau orang sakit hati kita kan tidak tahu ya, tidak tahu apa yang mereka lakukan gitu. Nah beda cerita dengan orang yang memang tidak pernah ibadah di tempat usahanya, memang sudah akur ya, atau sudah selaras dengan energi yang datang gitu ya. Itu sudah tidak menjadi masalah karena menjadi satu kesatuan yang sangat luar biasa seperti itu. Nah anjuran saya ketika sudah merasakan hal gelisah seperti itu di tempat usaha, perlu kita waspadai. Kita harus berikhtiar secara doa atau secara diri kita mengajak sama Allah, atau kita datang kepada kiai minta doanya, kepada orang tua kita, kepada ahli ruqyah, kepada ahli spiritual gitu, dan yang lain-lainnya, kepada ahli hikmah. Nah itu kita melakukan ikhtiar secara batiniah gitu kan. Kalau memang sebenarnya dengan diri kita sendiri cukup, tapi kan terkadang ada doa yang memang sudah terasah oleh salah seorang praktisi para kiai dan al-hikmah gitu. Jadi kita butuh doanya, bukan butuh apa-apanya, kita butuh doanya gitu. Dan kalau sudah merasakan kegelisahan seperti itu, yang lebih baik kita bertafakur, kita paksakan kalau malas beribadah. Nah itu bisa jadi ada gangguan-gangguan seperti itu gitu. Nah juga ada kasus biasanya terletak dari raja. Nah itu biasanya yang banyak saya temui ini dari raja-raja yang suka ada di warung-warung gitu, yang dijadikan ajimah atau dijadikan jimat ya, yang tidak jelas bagaimana cara membuatnya itu. Dan kita tidak menyalahkan raja yang memang berfadilah dipajang dan segala macam, kita tidak itu ya, karena itu tidak disakralkan, itu hanya diyakinkan keberadaan fadilahnya. Tapi yang kita bahas ini yang dijadikan ajimah atau yang suka di dompet, yang suka di etalase, yang dibungkus-bungkus. Nah itu sangat sensitif ya, sangat sensitif untuk mengundang hal-hal yang negatif gitu. Nah karena kita tempat usaha itu adalah sebuah pokok di dalam kehidupan kita, agar kita beribadah lancar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beribadah butuh materi ya kan gitu. Dan mencari materi pun adalah ibadah, karena tujuan kita hidup dan kita diciptakan, tujuan Allah pun adalah hanya untuk beribadah gitu. Jadi untuk itu usahanya harus menjadi ibadah, langkahnya harus menjadi ibadah, mainnya harus menjadi ibadah, ngopinya, ngerokoknya, ngobrolnya harus jadi ibadah. Karena kalau kita ingat dengan tujuan kita, hidup itu untuk beribadah, Allah menciptakan makhluknya hanya untuk beribadah, ya untuk apa lagi? Kalau usaha tujuannya adalah uang, maka bukan ibadah tujuannya, maka itu akan masalah-masalah yang terjadi gitu. Nah jadi itu adalah tanda-tanda dan harus kita waspadai di dalam lingkungan kita. Perhatikan diri kita masing-masing ya. Kita sebagai umat Islam punya keyakinan secara doa-doa kita lakukanlah dan bersemangat kembali gitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada kurangnya atau kesalahan di dalam perkataan saya atau tingkah laku saya selama ini. Saya mohon maaf dan salam silaturahmi kepada semuanya ya. Untuk itu cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.